Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada pagi ini, pada hari ini kita akan kuliah mengenai bagaimana pembentukan teori pemerintahan. Ya. Jadi ini adalah hal yang mendasar ketika kita melihat dari aspek ontologi, dari aspek epistemologi dan aksiologi, kita bagaimana memahami dan mendalami mengenai ilmu pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah untuk melihat bagaimana sebetulnya eksistensi ilmu pemerintahan dari kacamata konseptual, teori, dan lain-lain. Pada hari ini saya akan mendiskusikan terkait dengan tema mengenai pembentukan teori-teori pemerintahan. Demikian. Ya. Ini untuk mendasari agar Anda paham. Ya, jangan sampai Anda jadi sarjana tidak paham konsep-konsep dasar terkait dengan ilmu pemerintahan. Demikian ya. Baik, saudara-saudara. Terima kasih masih punya komitmen untuk membuka media videonya. Selanjutnya, jika Anda ingin menutup video, silakan ya, tidak mewajibkan. Baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi kuliah kita hari ini. Saya akan share kepada saudara. Baik, saudara-saudara mahasiswa, di dalam PowerPoint saya sudah nampakkan di situ. Saya akan mendiskusikan mengenai teori terbentuknya pemerintahan. Nah, ini adalah konsep luas yang nanti menjadikan dasar bagaimana sebetulnya ini menjadi bangunan ilmu pemerintahan. Nah, kita akan melihat dulu dari aspek teori pemerintahan. Saudara-saudara, berkaitan dengan pemerintahan, mungkin dari kuliah saya atau dari dosen-dosen lain, dari pengantar ilmu pemerintahan itu, pemerintahan itu bisa dilihat dari berbagai aspek sebetulnya. Jadi pemerintahan bisa dalam bentuk sebagai aktivitas kegiatan memerintah kan gitu kan. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah di dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Itu pengertian pemerintahan dalam bentuk aktivitas atau kegiatan atau hal yang dinamis. Ada juga konsep pemerintahan yang diasumsikan sebagai lembaga atau kelembagaan pemerintahan. Nah, di dalam kelembagaan pemerintahan ini juga Anda bisa tahu di situ ada dua pemahaman. Pertama adalah pemahaman pemerintahan dalam arti luas, pemahaman pemerintahan dalam arti sempit. Nah, pemahaman pemerintahan dalam arti luas, dipastikan itu saudara akan berkaitan dengan konsep lembaga pemerintah eksekutif dan lembaga pemerintah legislatif. Itu dalam arti luas. Ya. Karena masing-masing itu dalam arti luas itu tidak bisa terpisahkan antara pemahaman pemerintahan secara konsep pemerintahan dan politik gitu kan. Karena itu akan bersentuhan. Ya. Kenapa? Misalnya di dalam pemerintahan dalam arti luas itu di situ ada eksekutif yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan, pembangunan, pemberdayaan seperti itu. Tapi dalam sisi yang lain di situ ada legislatif. Kita paham di situ ada DPR kalau di pusat, kita paham ada DPRD kalau di daerah, itu bermakna sebagai ia melaksanakan fungsi regulasi, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, dan itu sangat syarat dengan nuansa politis seperti itu. Nah, itu dalam konteks pengertian pemerintahan yang kita pahami selama ini sebagai pemerintahan dalam arti luas. Kemudian kita juga melihat ada pemerintahan dalam arti sempit. Nah, ini pemerintahan dalam arti sempit itu dimaknai sebagai eksekutif function, jadi fungsi-fungsi eksekutif. Nah, fungsi-fungsi eksekutif itu saya selalu berulang menyampaikan pada saudara bagaimana pemerintah melayani, bagaimana pemerintah melakukan pembangunan, bagaimana pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat. Tentu saja ini kan akan berhubungan dengan target-target yang dicapai, gitu kan. Pelayanan ujungnya adalah agar mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Pembangunan adalah ujungnya akan mendapatkan pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat, kan gitu, seperti itu ya. Dan pemberdayaan ujungnya adalah akan menjadikan kemandirian bagi masyarakat. Nah, sehingga sebetulnya fungsi-fungsi ini jika optimal dilakukan oleh pemerintah, gitu kan, maka fungsi-fungsi pemerintahan tadi akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kita akan coba melihat dari aspek teoretikal, ya, bagaimana kita melihat teori-teori yang mengindikasikan mengenai terbentuknya pemerintahan. Seperti itu ya. Baik, saudara-saudara. Nah, awal sekali saya akan menyampaikan mengenai teori-teori dasar.
Teori-teori dasar mengenai pembentukan pemerintahan atau terbentuknya pemerintahan. Nah, saya akan mendefinisikan satu persatu di situ. Ada kata teori. Teori ini bermakna sebagai hasil pemikiran. Pemikiran siapa? Akademisi. Pemikiran siapa? Para profesor. Ya. Para peneliti, ilmuwan. Ya, yang memiliki sifat kausalitas logis. Sistematis. Ya. Sistematis di situ ya. Dan dapat dipergunakan di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dalam bidang itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemerintahan, berarti ini kan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pemerintahan, di mana di dalamnya ada kausal logis dan sistematis yang ini akan selalu dipergunakan dalam mendalami lebih lanjut, baik dalam pemerintahan secara teoretikal maupun dalam pemerintahan dalam arti praktikal atau praktis pemerintahan atau praktik-praktik pemerintahan. Gitu ya. Nah, dari mana konsep teori ini lahir? Atau dibangun gitu kan. Nah, saya tadi katakan di awal bahwa konsep teori ini lahir dan dibangun dari kerangka pemikiran-pemikiran secara filosofi para ilmuwan yang bersifat rasionalistik, ya, yang bersifat kausalistik, dan yang bersifat deterministik. Nah, jadi ada 3 poin nih yang melahirkan konsep teoretikal satu bidang ilmu, termasuk ilmu pemerintahan. Jadi ini merupakan karya pemikiran para ilmuwan secara filsafat rasional yang kausalistik dan deterministik. Mari kita bedah satu persatu. Nah, di situ ada konsep kausal logis. Kausal logis ini makna sederhananya kan sebab akibat. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Kenapa macet? Macet itu kan akibat. Apa sebabnya? Sebabnya banyak kendaraan, sebabnya lagi tidak disiplin, sebabnya lagi jalannya sempit, sebabnya lagi jalannya rusak, dan seterusnya. Itu sebab-sebab. Nah, orang nanti akan berteori kausalitas logistik ini akan nyambung gitu. Oh betul, macet karena saat ini hujan, jalanannya bolong-bolong, menimbulkan macet. Itu awal bisa membangun teori seperti itu, sehingga ada kajian misalnya dalam bidang transportasi akan melakukan kajian terkait dengan misalnya bidang ilmu dia transportasi, misalnya bagaimana pengaruh kemulusan jalan raya terhadap tingkat kelancaran lalu lintas, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kausal logis ini yang berhubungan terkait dengan sebab akibat yang membenarkan atas kejadian atau akibat dari sesuatu yang terjadi atau yang menyebabkan kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya, Pak bagaimana Pak ini hubungannya ada teori dasar ini di dalam pemerintahan praktikal? Ya tadi misalnya, kenapa misalnya membuat KTP menjadi lama? Oh sistemnya masih lemah Pak. Apalagi sumber daya manusianya Pak masih pendidikan masih rendah Pak, belum profesional. Apalagi jumlah yang nilainya banyak Pak, dan seterusnya. Sebab-sebab itu mengakibatkan pada inefisiensi dalam pelayanan KTP misalnya seperti itu. Itu kan kausal logis. Gitu ya, paham ya barangkali ya. Baik, berikutnya adalah teori dasar dari pembentukan pemerintahan itu adalah sistematis, runut. Nah, bahwa unsur-unsur dari kejadian-kejadian atau sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan sesuatu ya yang memang menghendaki adanya jawaban untuk solusi. Jadi sistematis yang dimaksud adalah unsur-unsur dari kejadian atau sesuatu itu merupakan satu kesatuan, keseluruhan dari unsur-unsur lainnya yang akan dijawab, yang akan diselesaikan. Jadi kalau di dalam teori sistem itu kan di situ ada bagian-bagian, ada sub-subsistem, ya, di situ ada elemen-elemen dan seterusnya gitu kan. Dan itu saling berkaitan. Nah, misalnya ketika Anda mengatakan sistem pemerintahan Indonesia, ya,
Berarti pemerintah Indonesia kita ada beberapa sub-sub lainnya. Ada sub yang menangani eksekutif, legislatif, judikatif. Kan seperti itu sederhananya gitu kan. Nanti eksekutif diperluas lagi, ada yang namanya kementerian. Kementerian diturunkan lagi, ada namanya dirjen dan seterusnya. Ya, dalam pemerintahan daerah, Anda tahu di situ ada apa namanya kepala daerah, ada di situ DPRD, ada di situ lembaga-lembaga dinas, kantor badan usaha. Itu kan bagian-bagian dari sistem pemerintahan daerah. Gitu ya. Jadi yang kedua, yang sistematis ini adalah artinya bahwa unsur-unsur dari kejadian-kejadian, kalau kita hubungkan dengan pemerintahan itu kan, adalah merupakan sesuatu yang merupakan bagian dari unsur yang lainnya. Dan itu menjadi perlu jawaban untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi di dalam sistem itu. Nah, kemudian di sini ada filsafat rasionalistik seperti apa? Tadi saya katakan rasionalistik itu mempertimbangkan logika akal sehat di sini. Ya. Makanya kan kalau saya kuliah pun sekarang saya mentreatment sedemikian rupa gitu. Dari mulai yang soft, semi apa namanya hard dan sekarang hard banget gitu kan. Saya akan treatment Anda gitu. Kalau tidak ya nanti akan menjadi sia-sia kuliah kita gitu. Gitu ya. Jadi filsafat rasionalistik ini mendasarkan bahwa filsafat merupakan pemikiran yang memang yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan akal sehat manusia. Jadi sebetulnya yang pemikiran filsafat maupun filsafat pemerintahan ketika Anda pergi ke kampus gitu kan, Anda melihat ada kemacetan, Anda melihat sekarang lagi ramai nih terkait dengan misalnya fenomena harga BBM, gas naik gitu kan. Itu kan kalau dari teori pemerintahan nanti Anda bisa melihat dari aspek kausalistiknya seperti apa, secara logis seperti apa, rasional berpikir Anda seperti apa gitu, logis tidak dan seterusnya. Ya kadang-kadang kita berpikir, masa iya sih pemerintah dalam kondisi ekonomi carut marut seperti ini, masyarakat daya belinya rendah, kok bisa ya menaikkan harga LPG misalnya seperti itu? Di mana logikanya misalnya seperti itu? Kalau begitu kan Anda bisa jadi misalnya gini, bisa jadi harga LPG naik, ya kan? Nanti harga barang-barang lain pun naik. Kalau begitu kan daya beli masyarakat menjadi rendah misalnya. Nah, itu berpikir teoritik pemerintahan. Itu berpikir filsafat pemerintahan. Jadi dari hal yang sederhana sebetulnya kita bisa melakukan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan itu perlu dilatih. Ya. Jadi karena Anda merasa bahwa Anda calon sarjana ilmu pemerintahan, maka Anda harus punya komitmen untuk terus mendalami, memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan, fenomena-fenomena pemerintahan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan filsafat kausalistik? Tadi sudah diungkap di atas sebetulnya. Ini berkaitan dengan filsafat yang mendasarkan pada pemikiran bahwa di sini ya terjadi hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lainnya. Kenapa banyak yang miskin? Jawabannya karena masyarakat tersebut misalnya jauh dari sumber daya ekonomi. Kalau begitu ada teori yang mengatakan, kalau begitu dekatkanlah sumber daya ekonomi dengan masyarakat miskin. Dengan cara apa? Misalnya padat karya. Dengan cara apa? Bikin industri-industri yang ramah lingkungan. Cara apa? Pemberdayaan masyarakat melalui industri rumah tangga. Misalnya seperti itu. Dengan demikian kan ada mahasiswa nih, anak IP misalnya. Ada nggak pengaruh program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan industri kecil terhadap tingkat pendapatan? Itu kan kausalistik. Ketika Anda menduga bahwa ada, berarti kan Anda sudah mempelajari secara teoretik konsep dan penelitian-penelitian terdahulu dari orang lain sehingga menduga bahwa ada hubungan program pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya akan menimbulkan atau mengakibatkan masyarakat semakin lebih sejahtera, misalnya seperti itu. Ya. Seperti temuan dari Halida, saya pernah diskusi dengan Halida 2 hari yang lalu. Ternyata dengan ada program misalnya dari pemerintah, BLT dan lain-lain gitu kan, itu menimbulkan dampaknya malah negatif secara psikis gitu karena ada ketergantungan masyarakat terhadap pemberian dana tersebut. Padahal tujuan pemerintah salah satunya adalah untuk mempertahankan hidup masyarakat dan ujungnya adalah berdaya masyarakat. Ternyata kan ada kecenderungan bahwa bisa program tersebut berdampak negatif terhadap perilaku hidup masyarakat sehingga menjadi malas bekerja. Nah, itu menarik untuk diteliti. Kan harusnya kan
ada program pemberdayaan berimpact positif secara ekonomi, pendapatan bertambah kan, bukan malah negatif kan, seperti itu. Gitu ya. Itu filsafat kausalistik. Nah, kemudian ada filsafat deterministik. Nah, ini berkaitan dengan filsafat yang mendasarkan pada pemikiran bahwa ya segala sesuatu yang terjadi itu memang ditentukan. Ada sesuatu yang determinan, yang dominan, ditentukan. Ini hubungannya sebetulnya kan dengan apa namanya, kalau dalam pemerintahan itu sesuatu yang menjadi prioritas, makanya kan nanti akan muncul fokus pembangunan, fokus program gitu kan. Apa namanya? Kenapa misalnya satu pemerintahan daerah punya visi tertentu gitu kan? Nah, visi itu kan cita-cita ideal. Dominannya apa nih karakteristik masyarakat Kota Bekasi, masyarakat Kabupaten Bekasi seperti itu, atau Kabupaten Kerawang seperti itu, dan deterministiknya itu akan nampak di mana yang paling dominan atas itu sehingga memunculkan kejadian ini, program ini, fokus kebijakan ini lebih disebabkan karena hal ini gitu kan. Contoh misalnya Kota Bekasi kan sebagai kota jasa dan industri kan. Nah, ketika mengatakan kota jasa dan industri pasti ada fakta-fakta kan yang mengindikasikan bahwa oh iya seperti itu. Nah, kalau begitu dari aspek filsafat deterministik, kira-kira program apa, kebijakan apa yang bisa dilakukan di Kota Bekasi yang mendukung untuk pencapaian visi tersebut? Gitu ya. Nah, itu teori-teori dasar pembentukan pemerintahan. Ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, kalau begitu berkaitan dengan teori yang saya sebutkan dalam ketiga pemikiran baik itu kausalistik, rasionalistik, dan deterministik ini, serta dilakukan melalui pembuktian-pembuktian yang secara metodologis benar, ya, maka ini akan memunculkan bahwa teori itu memang sah gitu, teori itu memang valid gitu kan. Karena apa? Karena sudah ada pemikiran-pemikiran filosofi baik dari kausalistik, rasional maupun deterministik yang pada penelitiannya, pada pemikiran dia secara metodologis dilakukan secara benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang empiris, fakta-fakta yang nyata, bukti-bukti yang real seperti itu. Silakan kalau ada yang tidak dipahami atau mau didiskusikan jika Anda mau memahami lebih lanjut terkait dengan konsep-konsep dasar. Jadi kalau dengan saya, makanya saya sering mengatakan pada saudara, saya tidak cuma sekedar jawaban Anda A atau B-nya, tapi saya ingin mengatakan bahwa bagaimana sebetulnya Anda berargumen. Jadi yang paling penting argumentasi. Selalu saja itu argumentasi. Jangan sampai ketika ditanya, bagaimana pendapat Nomita gini-ini? Oh, saya sama dengan pendapatnya Ade Firman, Pak, gini. Oh, nggak bisa. Pasti ada berbeda, walaupun sama, ada sesuatu yang berbeda. Dan itu mengindikasikan bahwa Anda secara akademik calon sarjana. Jangankan ada 51 mahasiswa, anak kembar aja pasti ada bedanya. Nah, Anda harus memunculkan uniqueness dari diri Anda ketika Anda berhadapan dengan tadi fenomena, gejala, fakta, masalah. Ya. Dan yang paling penting adalah argumentasinya, analisisnya. Silakan, kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, sementara kuliah saya barusan, ada yang bisa mengomentari kira-kira apa yang bisa Anda dapatkan dari penjelasan saya barusan? Saya minta 1-2 orang untuk berargumen. Izin menanggapi, Pak. Silakan, Halida. Ya, kan dari dasar pembentukan pemerintahan itu didasarkan dari 3, kausalistik, rasionalitas, sama deterministik. Yang dimana deterministik itu kan mendasarkan bahwa pemikiran segala sesuatu kejadian adalah ditentukan. Nah, ditentukan ini maksudnya berarti kan ada kayak aturan patennya gitu ya, Pak ya. Saya nangkepnya berarti ditentukannya itu berarti deterministik itu karena ada undang-undang misalkan. Peraturannya gitu. Nah, tapi kan dari fenomena beberapa tahun belakang itu kan badan legislasi aja kan ibaratnya bikin
bahasanya tuh kalau kata peneliti tuh kayak bikin regulasi prematur yang ngawur gitu. Nah itu Ya. gimana sih Pak? Oh iya, iya. Kalau badan legislasi udah bikin UU prematur yang nggak pantas lahir, ibaratnya nggak pantas Hmm, dituangkan, hmm, prematur udah gitu ngawur, itu gimana tuh hmm. Pak? Apa masih bisa dikatakan layak pemerintahan? Karena kan deterministiknya aja udah ngawur gitu. Oke Pak, Ah, terima kasih. Oke, Halida, bagus Anda membidiknya. Iya, deterministik tertentu dalam implementatifnya bisa jadi ditentukan oleh kebijakan pemerintah, undang-undang, kebijakan atau program yang menentukan pemerintah. Bisa jadi seperti itu, deterministik. Jadi ada sesuatu yang dominan, oh itu harus seperti ini. Nah, tapi faktanya ketika ditentukan dalam hal tertentu, misalnya fokus untuk solusi dan seterusnya, tapi impact-nya ternyata eh, melenceng atau jauh atau negatif. Nah, Halida mengatakan bahwa itu dimungkinkan karena prematur kebijakan itu dibuat. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kebijakan prematur itu dibuat? Mungkin, kan faktanya Anda bisa lihat tadi. Nah, kalau Anda yang pernah kuliah dengan saya di proses legislasi, pengukuran terhadap kinerja DPR atau DPRD itu kan bisa dua hal. Pertama dari aspek kualitatif, kedua dari aspek kuantitatif. Nah, bisa jadi ini kejar tayang karena kuantitas. Karena kalau kan sekarang apa-apa dikuantifikasikan. Jadi kalau sampai akhir tahun ini hanya menghasilkan sekian perda, maka dianggap DPRD itu kinerjanya buruk kan begitu. Berikutnya lagi keterserapan anggaran dan lain-lain. Maka ada istilah kejar tayang program atau apa. Nah ini yang berimpact negatif, Halida. Nah, kalau begitu bisa dikatakan nggak apa namanya pemerintahan tersebut apa namanya baik atau tidak? Ya tidak baik, bahkan buruk gitu. Kenapa? Kan kebijakan itu kan akan berimpact kepada masyarakat yang dikenai akibat dari kebijakan itu. Nah, ada asumsi lagi begini, oh, nggak apa-apa Pak, bikin aja perda dulu, masalah nanti tidak sesuai, nanti kita revisi lagi. Nah ini pemikiran yang salah itu. Pemikiran preman itu, pemikiran apa namanya pebisnis gitu. Karena kan tahun depan bisa dibahas lagi, Pak. Kalau dibahas lagi kan anggaran lagi. Nah, ini parah kalau begitu ya. Tidak, iya. Jadi sebaik-baik apa? Ya memang kalau dalam pemikiran apa namanya kualitas gitu kan, nggak apa-apa jumlah peraturan daerah sedikit, tapi memang sedikit itu memang mengena dan memang dapat dilaksanakan untuk perbaikan masyarakat. Jadi kan kalau kalau kan gini, terbentuknya pemerintahan itu kan baik. Mereka adalah kelompok masyarakat elit gitu yang diberi kewenangan, amanah, kekuasaan untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kalau ternyata menjadi tidak baik, berarti dia tidak amanah kan begitu. Nah, termasuk juga tadi yang Halida tadi katakan di dalam hal penetapan satu kebijakan ternyata kan sangat prematur dan berimpak buruk terhadap masyarakat. Iya. Nah, cuman kalau Pak bagaimana misal kalau di kondisi tertentu, kalau kondisi tertentu misalnya kondisi tertentu sekarang dalam masa COVID-19 yang tidak pernah usai misalnya, atau kondisi bencana gitu, kan nanti di dalam ciri-ciri pemerintahan itu nanti dalam metodologi saya menyampaikan di metodologi ilmu gitu, itu ada yang disebut dengan pemerintah boleh melakukan sesuatu yang belum diatur oleh kebijakan manakala kondisinya darurat dan untuk kepentingan rakyat dibolehkan. Ya. Jadi dibolehkan seperti itu. Tapi tentu saja tetap harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus sepengetahuan siapa? Sepengetahuan ya parlemen, ya DPRD gitu. Jangan one man show pemerintah gitu kan seperti itu. Begitu Helida. Terima kasih. Anda pemikirannya cukup luar biasa. Yang lain silakan. Atau Halida ada argumentasi lain? Halo? Halo? Jaringan saya masih terdengar nggak? Halo? Masih terdengar nggak suara saya? Masih Pak. Oh iya, saya butuh komentar karena saya nggak tahu apakah saya nyampe atau tidak. Baik, yang lain silakan. Saya mohon izin untuk Ya, Hartomi, silakan Hartomi. ya, dari penjelasan pertama tadi yang dikatakan Paus adalah bagaimana teori dasar berarti sesuatu yang mendasar pada pembentukan sesuatu. Di Ya. sini kita berbicara tentang pemerintahan. Ya. Jadi pemerintahan itu dibentuk oleh
ketiga aspek. Pertama, teori tentang filsafat rasionalistik. Sesuatu yang berkaitan, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan itu berdasarkan pertimbangan akal sehat, fakta yang ada. Yang kedua, filsafat kausalistik, hal yang berdasar dalam hubungan sebab akibat. Jadi intinya sesuatu yang terjadi sebab akibat yang diakibatkan oleh perilaku ataupun hal yang dilakukan itu mempunyai hal yang mendasar pada hubungan sebab akibat yang disebut dengan kausalistik. Yang ketiga, filsafat deterministik. Hal dasar yang ada, pemikiran segala sesuatu itu yang sudah ditentukan. Jadi hal yang ketiga ini menurut kami hal yang berkaitan dengan teori. Sesuatu teori itu kan fiksi. Jadi itu dinamakan fakta. Ya, betul. Deterministik ini berkaitan dengan hal itu. Sebagai sesuatu yang ditetapkan dengan kata lain undang-undang. Undang-undang itu adalah hal teori deterministik yang dibuat oleh pemerintah. Setelah dilakukan oleh masyarakat dan diterapkan, itu hal yang menjadi fakta. Ya, betul. Itu saja, Pak. Oh, luar biasa Anda. Saya tutam buat Anda, luar biasa Anda. Bagaimana Anda menjelaskan masing-masing konsep tadi, rasionalitas hubungan ketiganya, dan Anda benar. Pemikiran Anda luar biasa. Ya, anak semester 3 sudah bisa berpikir jauh. Nah, itu saya senang seperti itu. Ya, betul. Jadi hubungan antara tadi kausalistik, rasionalistik, dan nanti digongkan dengan deterministik itu yang pada konteks pemerintahan itu muncul misalnya kebijakan atau undang-undang, dan untuk melihat apakah apakah yang sudah disepakati dalam undang-undang itu terimplementasikan dengan baik atau tidak, maka kita akan bisa lihat dari fakta-fakta dalam implementasinya. Iya. Nah, mungkin ditambahkan dari Hartomi tadi, fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa untuk mendukung bahwa dari teori-teori dasar pemerintahan tadi memang terimplementasi dengan baik. Nah, ini hubungannya sebetulnya dengan kuliah kita sebelumnya terkait dengan bagaimana kebermanfaatan ilmu pemerintahan, katakan teori-teori pemerintahan. Ketika saya pernah menjelaskan dalam filsafat aksiologi. Karena filsafat aksiologi itu adalah bagaimana sebetulnya mendalami lebih lanjut dari kebermanfaatan ilmu pemerintahan dari teori yang dibangunnya dalam bentuk tadi teori-teori yang implementatif tadi. Kebijakannya memang baik sesuai dengan harapan masyarakat, programnya sesuai dengan masyarakat, pelayanan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Maka yang muncul apa? Kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat, kemandirian masyarakat. Di situ muncul yang disebut dengan civilized atau masyarakat madani. Ya, sehingga apa? Pemerintah juga tidak akan terlalu riweh tidak akan ribet karena memang masyarakat sudah maju, mandiri dan seterusnya. Ketika ada sesuatu hal yang tidak bersesuaian di pemerintah, koreksi dari masyarakat dilakukan dan pemerintah peduli atas koreksi itu, seperti itu. Ya. Ketika ada sesuatu yang bermasalah di masyarakat, pemerintah peduli, segera selesaikan dengan berbagai solusi-solusi melalui tadi riset dan seterusnya sampai kepada konsep idaman kemudian dilakukan. Nah, pada beberapa pemerintahan daerah yang saya katakan, karena kalau berbicara nasional kan susah ya. Saya sering melihat banyak hal yang baik Tapi ternyata di level pemerintahan itu ya yang paling pertama dan utama sementara di Indonesia ini adalah tergantung kepada who is a leader. Siapa yang menjadi pemimpinnya? The top leadernya. Politician leadernya. Nah, kalau begitu letaknya di mana? Ya mungkin di gubernurnya, ya mungkin di wali kotanya, ya mungkin di bupatinya. Ya kan seperti itu. Baru berikutnya bagaimana dia mampu menegosiasikan dengan legislatif. Kita punya masalah ini loh, kita punya potensi ini loh. Bagaimana kita untuk punya mimpi ke depan membangun seperti ini? Nah, kenapa mesti kita menyampaikan kepada DPR? Ya, daripada DPRD karena dia yang punya kewenangan untuk ketok palu pada saat perumusan kebijakan. Maksud saya begini, mereka yang sama sudah di DPRD, semua anggota DPR harus melek secara politis, harus melek secara problematika, harus melek terhadap potensi-potensi yang ada. Jangan sampai saya pernah melihat ya satu acara seminar dan webinar dan sangat malu menurut saya, ada salah seorang ketua DPRD pada saat ada audiens bertanya, dia malah relak-lirik, garuk-garuk kepala, garuk-garuk paha nggak bisa menjawab karena dia tidak paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Kan luar biasa kalau begitu. Baik, terima kasih Halida dan Hartomi. Ya, kalau gitu saya lanjutkan dulu. Ya.
Nah, pemerintahan sebagai subjek. Subjek yang dimaksud dalam kajian ini yang ingin kita ketahui. Yang kalian ingin ketahui. Ya, pemerintahan ini terbentuk ya sebagai subjek yang ingin kita ketahui mengenai terbentuknya. Biasanya secara konseptual, secara rasional, ini hanya bisa dikonsepsikan oleh pemikiran kita manakala kita melihat dari fakta-fakta keberadaan pemerintahan. Baik yang kita temukan dari cerita-cerita, kita temukan dari dokumen-dokumen pemerintahan, kita temukan dari arsip-arsip, ya kita bisa berargumen. Makanya kalau Anda sekarang kan Anda bisa berargumen, bagaimana pemerintahan era Soekarno, bagaimana era Soeharto, bagaimana era Habibie, bagaimana era Gus Dur, bagaimana era Megawati, bagaimana era SBY, dan seterusnya misalnya. Nah, komparasi-komparasi itu kan analisis kita. Sehingga kita bisa berargumen, oh pemerintahan pada masa nah ketika mengatakan pada masa Soekarno, berarti subjek kita adalah pemerintahan pada saat itu menjadi bagian dari analisis kita. Sehingga kalau pragmatisnya orang mengatakan, mendingan pada era pemerintahan si X dibanding dengan si Y, misal seperti itu. Itu kan ada argumentasi ilmiah yang dia melihat, merasakan, bisa jadi gitu kan, dari fakta fenomena yang ada gitu, dari dokumen yang dia baca, kemudian dia berargumentasi dari simpulan-simpulan dia. Gitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran ini harus dibangun oleh kita. Karena kalau tanpa ada kritisme, paham kritis gitu terhadap sesuatu di dalam setiap diri kita sebagai manusia, aduh. Makanya saya tidak suka kalau ada orang gitu, kalau saya ada kegiatan dengan Pemda atau pemerintahan, siapa laksanakan, siapa? Enggak, udah tidak zamannya lagi gitu kan. Ketika saya balik tanya, apa yang harus dilaksanakan? Dia bingung. Ya. Makanya Anda paham kuliah saya? Paham, Pak. Apa yang Anda pahami? Bingung dia. Jadi ketika apa yang Anda pahami harus Anda mampu menjelaskan. Saya paham ini tapi tidak ini. Keseluruhannya overall saya paham, Pak, karena bla bla bla. Itu senang gitu kan. Jadi kalau saya melihat tadi argumentasi dari Halida, dari Hartomi, saya merasa saya cukup bahagia hari ini. Jadi dari sejumlah mahasiswa itu masih ada yang memang sangat paham yang saya maksudkan. Ya memang setiap angkatan itu kan saya tidak harapannya semua, semua. Tapi kan kalau ada beberapa orang saja yang nampak gitu, udah saya merasa berhasil gitu, sebagai pendidik gitu. Terima kasih ya. Baik, itu ya. Bagaimana kita ingin melihat pemerintah sebagai subjek tadi yang kita kaji. Makanya kalau nanti next Anda di semester 6, 7, 8 gitu, Anda nyusun skripsi itu, bikin laporan itu, harus Anda paham subjek kita apa ya? Yang ingin kita ketahui itu apa ya? Di mana ya subjek itu adanya? Pada lokusnya seperti apa? Apa yang menjadi fokus kita? Nah, kalau kita blank, ya udah, bingung. Nah. Baik, kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran yang faktual. Ya tadi diskusi sama Halida dan Hartomi, bahwa sebetulnya ketika kita ada konsep dalam pemikiran kita, apa yang penyebab utamanya, determinasi yang muncul itu nanti akan muncul secara nyata di lapangan, secara faktual. Ya. Jadi teori-teori yang ada di awang-awang ini dalam pemikiran itu kalau diimplementasikan di lapangan, dipergunakan di lapangan, maka ini sebagai teori yang faktual, teori yang berbasis pada fenomena. Jadi dengan demikian maka di sini ya bahwa di situ kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran faktual. Oleh karenanya teori yang dipergunakan pun adalah teori faktual. Bahwa pemerintahan terbentuk karena adanya unsur-unsur manusia yang memerintah tuh. Manusia yang memerintah, siapa? Berarti pemerintah. Yang tadi saya katakan, era Soekarno, era Jokowi, era Soeharto dan seterusnya. Berarti ada manusia yang memerintahnya. Ada unsur manusia yang diperintahnya, ada rakyatnya, ada masyarakatnya. Ada unsur yang mengikatnya. Unsur yang mengikat itu adalah yang disebut dengan kesepakatan bersama. Yang mengikat itu ya bisa bentuk nanti undang-undang dasar, ya undang-undang itu yang mengikat. Karena itu kan kesepakatan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ya. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa bisa ada yang mengikatnya? Ya iyalah, kalau tidak ada yang mengikat bisa. Kan misal begini, SBY kan tidak disebut sebagai presiden sekarang.
Dia seperti Anda, seperti saya, rakyat biasa. Karena tidak ada yang mengikat antara dia dengan kita sebagai dia sebagai presiden atau kita sebagai rakyat, tidak. Tapi lain halnya ketika Anda mengatakan PPN Effendi sebagai wali kota Bekasi dan Anda warga Bekasi, ada yang mengikatnya. Ya. Kenapa mesti diikat? Jadi ikat pertama pada saat pelantikan. Keluar SK, disahkan. Ya. Dengan Jokowi pun demikian, maka tidak menjadi salah kalau kita sebagai rakyat menuntut kepada pemerintah, Pak, tolong dong bidang pendidikan ditingkatkan, Pak, tolong dong beasiswa ditambah lagi, Pak, tolong dong masyarakat di wilayah ini diperhatikan, seperti itu. Ya. Nah, biasanya hal mengikat itu kan dalam bentuk undang-undang tadi, ya kalau dalam lebih implementasinya kalau di pusat itu namanya APBN ya. Kalau dari itu APBD, dan di dalam lingkup APBD atau APBN itu ada di dalamnya yang menyangkut kebijakan strategis terkait dengan program-program untuk mencapai tadi perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, dan lain-lain. Kan ujung dari pemerintahan itu kan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran. Tapi untuk menuju itu ada kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah itu diikat oleh undang-undang, oleh APBN, oleh APBD, dan seterusnya. Di dalamnya itu merupakan kesepakatan antar pemerintah dengan rakyat melalui parlemen, DPR, melalui DPRD, kan seperti itu. Ya, makanya seseorang yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara misalnya korupsi dan lain-lain, dia melanggar atas kesepakatan tadi, ikatan tadi, maka dia dikenakan hukum. Sanksi seperti itu. Ya. Ada hal yang mau disampaikan lagi, saudara mahasiswa? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan dulu. Ya. Terbentuknya pemerintahan secara kausalistik, ya, sebagai sebab akibat itu kan. Ya. Tadi dikatakan kan di akhir pada slide tadi yang keempat, ya, yang ketiga. Ini sebetulnya berkaitan dengan pemerintahan. Terserah Anda menyebutnya dalam arti luas, konteks ini dalam arti luas. Pemerintahan tidak mungkin terbentuk jika tidak ada sesuatu sebab, betul. Atau tidak mungkin ada suatu sebab tanpa ada akibat, betul. Jadi ada kausalistik. Misalnya begini, mungkin nggak Pak Jokowi jadi presiden kalau tidak ada pemilu? Tidak mungkin. Mungkin nggak ada pemilu kalau tidak ada rakyat? Tidak mungkin. Kalau begitu, menyebutkan akibatnya ada presiden, ada kepala daerah gitu kan, harus ada pemilu kada, dan ada rakyat pemilihnya. Contoh misalnya, jika sebabnya adalah sesuatu kebutuhan untuk hidup tertib, hidup teratur, terlindungi dan lain-lain, maka dibutuhkan yang disebut dengan aturan, undang-undang, kebijakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu, merujuk kepada teori dasar tentang pemerintahan tadi, terbentuknya pemerintahan ini adalah suatu akibat dari adanya kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, perlindungan, dan lain-lain. Karena mereka percaya bahwa dengan adanya pemerintahan itu bisa merepresentasikan keinginan dia dan mewujudkannya dalam bentuk kebijakan dan program-program. Gitu. Kira-kira nyambung tidak? Halo, nyambung nggak? Iya, Pak. Yang lain, jangan Hartom. Nyambung tidak? Nyambung, Pak. Yang lain, jangan Halida. Tuh kan, nggak ada komen. Nyambung, Pak. Nah, komen dong. Saya tidak berhadapan dengan manusia batu ya. Saya berhadapan dengan manusia hidup gitu. Hidup dan berpikir gitu kan. Kecuali Anda sambil tiduran, sambil ngopi ya lain soal. Yang ada dalam pikiran Anda pasti adalah kopi gitu, rokok. Ya, lagi-lagi terserah ya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Ya. Kita lihat bagaimana keberadaan terbentuk pemerintah secara deterministik. Jadi awal sekali yang determinan berpengaruh terhadap terbentuknya pemerintahan itu adanya tujuan yang jelas yang dikehendaki.
Jadi penentu itu. Penentu sebelum tadi ya kita katakan adanya kebijakan undang-undang, kalau itu kan setelah ada pemerintahan ya, yang tadi Hartomi atau Halida. Tapi kalau jauh sekali di alam pemikiran manusia, kenapa butuh pemerintahan gitu kan? Itu kan ada tujuan yang dikehendaki. Tujuan yang dikehendaki oleh siapa? Oleh semua warga di dalam negara itu, oleh semua warga di dalam daerah itu. Ya tujuannya apa? Ya tujuan pemerintah ini adalah menyelenggarakan seluruh urusan rumah tangga, seluruh urusan pemerintahan. Ya. Di sini ada kata-kata yang serta untuk melaksanakan kekuasaan monopoli yang bersifat memaksa yang diberikan oleh negara berdasarkan proses kewenangan yang berlangsung. Memaksa yang dimaksud kan penegakan hukum kan memaksa. Taat aturan kan memaksa gitu. Kalau semuanya permisi, longgar, ya di mana fungsi pemerintahan? Makanya kan ada tentara, ada polisi, ada kehakiman, ya, ada BPKP kan. Itu kan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk menegakkan agar pemerintahan itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik, agar rakyat yang diperintah pun tunduk dan patuh atas itu, kan begitu. Maka konsekuensi berikutnya setelah pemerintahan terbentuk karena ada faktor determinan dari tujuan yang dikehendaki oleh semua penghuni negara atau daerah tersebut, lebih lanjut lagi dalam implementasinya, ya pemerintahan dalam in action-nya, maka ada deterministik yang dilakukan dalam bentuk tadi undang-undang, ya peraturan daerah dan lain-lain, seperti itu. Jadi kalau sederhananya saya ingin mengatakan bahwa sebuah pemerintahan itu terbentuk, atau kalau dalam implementasi, kenapa misalnya pemerintahan tertentu sekarang kan lagi udah muncul tuh yang disebut dengan apa ya, polling pendapat ya tentang calon presiden lain-lain gitu kan. Berarti kan katakanlah benar dia melakukan polling dan masyarakat menentukan, ada harapan dia terhadap orang-orang yang dipilih oleh dia. Nah, kalau ada harapan itu berarti apa? Ada tujuan dari diri dia dengan harapan bahwa ketika si X dipilih itu maka dia akan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki oleh dia yang memilihnya, kan begitu. Jadi sebetulnya non jauh di luar dia datang nanti ke TPS mencoblos, itu yang menentukan di pemikiran dia. Di pemikiran itu pasti jauh ke belakang itu cita-cita yang diharapkan. Ini saya berbicara politik idealis ya, bukan politik praktis yang dengan kalkulasi jual beli dan lain, tidak. Yang ideal itu pasti dalam pemikiran dia berpikir jauh ke depan, futuristik ya. Kalau dengan memilih ini harapannya akan seperti itu. Nah, kan yang begitu yang bagus warga masyarakat ya, ketika dia menentukan pilihan-pilihan politiknya, bukan karena unsur-unsur iming-iming sesuatu ya, tidak. Karena kalau iming-iming sesuatu itu kan namanya menggadaikan, menjual suara hanya untuk sekarung beras, hanya untuk 50.000. Enggak, bukan begitu. Tapi dia betul-betul karena punya mimpi dalam 5 tahun ke depan. Cuman memang kita tidak juga bisa harapan ideal itu masih jauh dari harapan lah, karena apa? Ya faktanya memang masyarakat kita masih jauh berpikir tentang periuk di dapur, periuk nasi ya, urusan perut dan lain-lain. Nah, dan itu juga harusnya menjadi agenda-agenda secara bertahap dari setiap pemerintahan yang berkuasa. Ya. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Ada yang berargumen? Izin Pak. Ya. Ya, silakan jawab. Ini terkait dengan kekuasaan monopoli yang bersifat memaksa. Apakah itu berbenturan dengan hak asasi manusia, Pak? Oh iya. Iya, tergantung kan begini, ya memaksa yang dimaksudkan negara punya kekuasaan yang memaksa tuh begini. Sederhananya ya, negara dalam keadaan darurat. Negara bisa meminta kepada para pemuda yang berusia di atas 17 tahun untuk berani menjadi wamil. Itu memaksa. Jadi memaksa yang dimaksud memang tidak pada setiap hal. Misalnya memaksa yang dimaksud tadi Denat. Pokoknya pada pemilu 2024 nanti pemerintahnya sekarang dalam tanda petik Jokowi misalnya harus 3 periode dan Anda memilih saya, itu memaksa. Dirinya mengatasnamakan negara, ya salah.
Ya, yang dimaksud memaksa begini, ini misalnya gini, sederhana lagi. Ketika masyarakat membutuhkan fasilitas umum, katakanlah rumah sakit, ya, sekolah, puskesmas, ya, seperti itu kan, ada tanah itu milik pribadi, gitu kan, ada atau pelebaran jalan dengan faktanya memang realnya hasil kajian menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas tinggi, berarti kan akan apa namanya menggunakan hak-hak publik gitu kan, hak-hak rakyat gitu. Maka pemerintah bisa memaksa yang dimaksud memohon kepada rakyat untuk mengikhlaskan tanahnya dipergunakan untuk kepentingan publik. Nah, tapi di situ diatur oleh undang-undang, ada penggantian dan lain-lain. Begitu. Jadi dalam konteks monopoli yang dimaksud ada pengaturan dalam undang-undang kan di situ. Tidak serta-merta, tidak kepada seluruh urusan pemerintahan. Ya. Jadi di sini kan tujuan pemerintah adalah menjalankan seluruh urusan rumah tangga negara kalau nasional, rumah tangga daerah kalau daerah, untuk melaksanakan kekuasaan monopoli. Kekuasaan monopoli itu begini, ini sederhananya. Jadi tidak dalam konteks monopoli ekonomi ya, tidak, maksud saya gini. Gini. Kan harusnya di dalam pemerintahan demokratis itu kan rakyat pemegang kuasa ya. Tapi rakyat kan banyak, ribuan, jutaan gitu kan. Maka muncul ya demokrasi perwakilan, memilih wakil-wakilnya, ada wakil di eksekutif dan legislatif. Kan gitu. Sehingga setiap keputusan yang dilakukan oleh dia yang dimaksud pemerintah atas nama rakyat. Kalau atas nama rakyat berarti kan tidak akan membebankan pada rakyat. Karena dia sudah berkonsultasi dengan rakyat melalui DPR kan begitu. Nah, kalau kita melihat fenomena atau fakta di lapangan masih banyak yang menjadi beban masyarakat, nah itu yang perlu dikoreksi, itu yang salah. Nah, di situ diberikan oleh negara, diberikan ya, bersifat memaksa yang diberikan oleh negara tuh, bukan atas maunya dia, diberikan oleh negara. Negara itu ya dalam konteks yang sederhana ya katakanlah ya rakyat yang dalam sederhananya lagi adalah wakil-wakil di parlemen. Di dalam berdasarkan proses kewenangan yang berlangsung, kewenangan kan didasarkan pada undang-undang. Anda boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, kan gitu. Ya, gitu. Paham tidak, Denat? Baik Pak, paham Pak. Ya, jadi konteks monopoli bukan ansih dalam pemahaman ekonomi, tidak. Makanya ya, ini untuk saudara-saudara semuanya ya, dalam memaknai, memahami satu teks ya, teks itu atau suatu narasi itu, jangan pernah bahasa kerennya itu memframing ya, atau memotong gitu. Baca yang tuntas, baru pahami, baru jelaskan gitu ya. Ya betul, kalau dilihat dari kekuasaan monopoli, wah melanggar hak asasi manusia dong kan gitu. Karena yang kita dalami cuman konsep kekuasaan monopoli saja gitu kan, seperti itu. Atau contoh sederhana begini deh, saya kan orang tua nih, bapak nih dari anak-anak saya, suami dari istri saya, dan sebentar lagi kakek dari cucu saya. Untuk stabilitas rumah tangga saya, keluarga saya berhak untuk melarang malam ini Anda tidak boleh keluar rumah. Monopoli saya kan atas nama negara. Anak laki-laki saya, entar dulu Pak gini-gini deh, nggak bisa. Anda tidak boleh. Untuk keamanan kita, Anda dan kami, misalnya seperti itu. Ya, itu contoh sederhana. Atau mau contoh lain lagi gini, kita sudah menganggarkan nih akhir tahun nanti kita rekreasi ke ABCD gitu, saya dengan keluarga. Tapi ternyata di lalahnya ada sesuatu yang urgent. Mohon maaf, anak-anak Bapak, tahun ini kita tidak kemana-mana ya, uang yang kemarin kita rencanakan untuk ini, kita sepakati ya untuk dipergunakan yang lain. Itu kan monopoli saya berarti. Karena untuk mempertahankan negara rumah tangga saya. Boleh. Gitu. Jadi monopoli yang normatif ya, berdasarkan berdasarkan penetapan atau ketetapan. Yang lain silakan. Nyambung tidak? Nyambung tidak? Liza, kamu paham enggak? Noviati, kamu paham enggak? Wah, ternyata masih. Izin Pak menanggapi. Ya, Fatah, silakan.
terkait masalah tujuan pemerintah, artinya kita harus meninjau kembali terhadap tadi Pak yang teoritis itu. Artinya kan ada di rasionalitas itu termasuk situ. Kenapa? Artinya gini, bahwa rakyat ini kan secara tidak langsung memegang kekuasaan tertinggi. Artinya pemerintah juga harus melihat ke sana gitu. Artinya bersifat dari teoritis tadi, pemerintah tuh harus meninjau kembali terhadap rasionalitas baik kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Artinya kan rakyat ini sebagai makhluk antroposen gitu. Artinya makhluk yang memang mengikuti seiringnya perkembangan zaman. Artinya pemerintah juga harus mengikuti itu Pak. Baik kebijakan-kebijakannya, baik peraturan-peraturannya. Begitu juga sama dengan rakyat. Ya, betul. Saya sepakat dengan Anda, Abdul Fattah. Luar biasa, bagus. Manusia makhluk antroposen yang senantiasa menyesuaikan dengan kondisi keadaan zamannya. Betul. Tidak cuma dalam perilaku saja ya, tapi di program kebijakan. Jadi artinya betul di dalam teori kebijakan itu begini, Fattah. Ada yang disebut dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan itu ada beberapa poin. Ada evaluasi kegiatan atau program itu di akhir tahun, ada evaluasi juga nanti setelah 5 tahun, ada evaluasi dalam berjalan 1 tahun. Nah, biasanya dalam berjalan 1 tahun disebut dengan monitoring. Nah, ya, jadi pemerintahan jangan anti koreksi, pemerintahan jangan anti dievaluasi, harus mau, betul yang Anda katakan. Karena tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini, jadi harus saling melengkapi mengisi, betul. Jadi ketika ada suatu kebijakan atau program misalnya yang tidak bersesuaian atau katakanlah gagal atau katakanlah remah, ya harus diperbaiki. Kalau dalam konteks nasional bukan agak susah ya, tapi memang evaluasi ini harusnya yang lebih real itu kan di tingkat kementerian, harusnya kementerian dan harus menjelaskan kepada publik. Sebagai pembelajaran pada Anda, sebetulnya Anda bisa melihat dari konteks local government ya di kabupaten kota gitu kan. Anda bisa melihat sebetulnya gini, coba saya sering mengikuti perkembangan medsosnya Ridwan Kamil ya. Kemarin dia ada podcast dan beberapa flyer ya di Instagram dia terkait dengan perkembangan transportasi di wilayah Jawa Barat misalnya. Misalnya begini, ini contoh ya. Selama ini yang namanya lalu lintas antara dari Tasik menuju ke Bandung, dari Garut menuju ke Bandung, ataupun sebaliknya, itu macet luar biasa, apalagi weekend. Dan itu tidak cuma terkena kepada masyarakat dari wilayah itu, juga kepada orang-orang pelancong. Misalnya kan yang namanya Garut itu kan tempat leisure-nya orang-orang luar kota ya, karena di Garut kalau selatan itu kan indah, nyaman. Tapi bagaimana mungkin orang-orang akan pergi ke sana sementara macet di mana-mana dan sangat melelahkan. Bandung ke Garut sampai 9 jam itu kan sangat melelahkan gitu kan. Kan normalnya 2 atau 3 jam itu. Dalam kondisi tertentu bisa macet. Nah, atas dasar itu kan pemerintah Provinsi Jawa mengevaluasi kebijakan transportasi kan begitu. Nah, apa yang dilakukan? Maka dia akan mengundang beberapa stakeholder yang lain, termasuk Dinas Perhubungan, PT KAI, masyarakat pemangku kepentingan terkait dengan transportasi dan lain-lain. Nah, sekarang sebetulnya sudah dari awal mungkin April ya. Jadi sudah dilakukan yang namanya reaktivasi kereta api Indonesia ke Garut. Jadi nanti dari Jakarta Anda mau ke Garut tidak boleh pakai lagi bus dari Jakarta sampai Bandung nanti nyambung ke Garut gitu, seperti itu. Sama juga reaktivasi ke Pangandaran gitu. Seperti itu. Cuman permasalahannya adalah karena sudah terlalu lama kita menggunakan moda darat dalam bentuk kendaraan angkot, bus dan lain-lain, pasti akan berimpak kepada perusahaan-perusahaan bus dan lain-lain. Nah, ini kan perlu dibicarakan. Nah, yang poin yang ingin saya sampaikan kepada Abdul Fattah dan lain-lain, nah, munculnya reaktivasi kereta api itu kan bagian dari evaluasi atas keluhan masyarakat dalam kebijakan transportasi di wilayah Jawa Barat. Satu itu. Lanjutnya lagi saya melihat pada kebijakan di pemerintah Kota Bogor. Kota Bogor terkenal dengan kota 1000 angkot kan begitu.
Nah, sekarang ada kebijakan lagi, ada Trans Pakuan atau apalah gitu kan. Itu yang akan menjadikan mengeliminasi tingkat kemacetan kota di Kota Bogor. Tapi impact-nya apakah itu berdampak pada angkot? Iya. Nah, itu kan ada kebijakan lanjutannya. Nah, atau yang lebih jauh lagi lah, saya pernah diskusi juga dengan Anda, dengan mahasiswa. Saya pernah menyampaikan, saya bawa mahasiswa saya ke Yogyakarta, karena waktu itu di awal tahun 2000-an itu sangat banyak konflik terkait dengan transportasi darat, tapi kok di Jogja sangat smooth gitu kan. Smooth dalam hal melakukan evaluasi, ternyata Yogyakarta dengan status kota wisata, kota budaya, dan lain-lain, dengan adanya muncul angkot, bukan angkot ya kalau di Jogja, ada angkutan-angkutan yang jalur 1, 2, dan seterusnya gitu, yang sudah out of date lah, perlu direevaluasi kembali, perlu direklamasi kembali gitu kan, ada pergantian dan lain-lain, akhirnya semua berjalan dengan baik tuh. Muncul Trans Jogja yang waktu itu di kota lain belum ada gitu kan. Nah, saya bawa mahasiswa saya studi ke sana tentang evaluasi kebijakan, dan ternyata berhasil dengan baik. Nah, yang ingin saya katakan, apa yang Anda katakan benar, Abdul Fattah, benar demikian. Nah, jadi pemerintah tidak menjadi takut untuk dievaluasi, karena pada beberapa kasus di daerah-daerah cukup berhasil, gitu, cukup berhasil. Demikian, Fattah. Iya Pak, tapi sebenarnya sama juga Pak. Sementara kan pemerintah nih, presiden katanya mau ngeluarin mobil Pak, mobil kendaraan yang memang menggunakan baterai atau tenaga listrik atau apalah. Itu kan menurut saya perlu ditinjau kembali juga Pak, bagaimana sumber daya alamnya, ya kan, bagaimana sumber daya manusianya nanti. Ya, betul. Betul, memang harus dievaluasi kembali. Tapi ketika muncul misalnya menggunakan baterai, misalnya ini ada dalam common sense saya yang tidak paham ilmu tentang kemetalurgian gitu, ke bumian. Konon katanya kan hanya minyak bumi kan sekian tahun ke depan akan habis. Yang masih banyak misalnya bahan baku untuk baterai misalnya gitu. Satu itu. Kedua juga emisi gas bumi juga, kalau yang akibat karbonnya juga bermasalah kalau menggunakan minyak. Maka dengan baterai menirkan polusi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kan ada plus minusnya ya. Kalau kita berpandangan bahwa misalnya dengan menggunakan baterai nanti hubungan dengan alam lebih banyak merusaknya dibanding dengan manfaatnya, ya mungkin ditunda sementara. Atau sebaliknya. Nah, memang itu perlu dievaluasi. Apapun perlu dievaluasi gitu kan. Karena kan kayak kebutuhan transportasi, saya juga orang Jawa Barat ya, orang Bandung gitu kan, Sumedang Bandung gitu kan. Kalau melihat bahwa seberapa besar sih sebetulnya kereta cepat itu dibutuhkan oleh masyarakat Bandung dan Jakarta gitu kan. Karena di tahun 2002 nanti ada kereta cepat itu yang ke Jakarta itu cuma 40 menit. Kurang bahkan ya. Luar biasa kan. Nanti itu kan katanya ada lagi kereta dari Surabaya Jakarta yang cepat lagi cuma beberapa jam saja gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau melihat ke tingkat kebutuhannya bagaimana? Ya, memang kalau melihat pada kebutuhan pada lokal government di lokal teritori itu, ya mungkin tidak terlalu, tapi ketika ingin pada perkembangan yang lebih luas, misalnya katakanlah Jawa Barat ke depan kan menjadi pusat pengembangan, di mana nanti ada lagi jalan tol dari Cisumdawu menuju ke dari Bandung nanti ke menuju katakanlah bandara internasional itu akan cuma 30 menit kurang, 30 menit 40 menit gitu kurang gitu, kurang 40 menit. Itu kan berarti kalau begitu kan prediksi ke depan, karena ada ilmuwan-ilmuwan yang pemikir-pemikir perkotaan gitu kan, itu memikirkan bahwa nanti ketika Jakarta sudah tidak mampu lagi menampung berbagai aktivitas ekonomi dan lain-lain, maka harus muncul wilayah-wilayah pengembangan ekonomi, dan ke wilayah timur kan larinya ke daerah Subang, Purwakarta, ya Majalengka dan seterusnya. Kalau begitu kan perlu disiapkan infrastruktur pendukung atas itu. Nah, ini barangkali yang memang kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini, kesannya kita banyak buang-buang materi ya, buang-buang uang dan seterusnya. Tapi toh misalnya pada kasus sekarang ternyata tol diperlukan segala macam, itu pada tahun awal 80-an, 90-an gitu. Saya merasa memang betapa lelahnya kalau dari Sumedang mau ke Jakarta dan seterusnya. Tapi kan dengan kondisi sekarang kan lebih cepat dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dilakukan, memang evaluasi secara holistik, komprehensif dan berkelanjutan. Dalam bidang apapun. Nah, misalnya dalam aspek kelautan, zamannya dulu ketika kebijakan dilakukan oleh Menteri Susi misalnya, ternyata kan berbeda dengan menteri yang sekarang. Dulu ketika Susi kan ikan udang sebetulnya banyak sekali, sekarang kan lain lagi kebijakannya. Ya kadang-kadang begini Fattah.
ketika kita sebagai common sense-nya dalam berpikir orang awam, gitu, orang masyarakat biasa terhadap pemerintah kan seperti yang tadi kita diskusikan. Tapi dalam bayangan pelakunya sendiri, ini pemerintahnya sendiri yang kita jadi subjek analis kita, kadang-kadang dia punya pemikiran yang berbeda. Ketika idealnya pada saat menjelang pemilu dia juga sama seperti kita, mempersinggung sama, tapi ketika dia sudah menjadi P ternyata lain gitu kan. Lain sekali perilakunya. Ya seperti itu. Ketika lain sekali. Nah, itu sebetulnya dia yang belum layak menjadi P. Karena dia belum masuk ke akademik politik, akademik pemerintahan yang secara ideal bisa pemerintahan seperti yang kita diskusikan sekarang. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, makanya ketika itu yang terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Kontrol politik yang kita lakukan. Kontrol politik dari siapa? Ya kalau misalnya parlemennya sama juga perilakunya, kontrol politik atas tindakan pemerintah itu dari kita, pemerintah. Jadi harus dibangun namanya civilized kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap perkembangan dinamika politik pemerintahan. Jangan tidak peduli. Gitu loh. Jadi bangunan itu akan menjadi hancur kalau semua tak peduli. Jadi ketika P dalam arti luas itu juga sama-sama reyotnya, maka kita yang harus kuat. Nah, bagaimana? Ya saya sebagai dosen ya di dalam perkuliahan saya paling tidak gitu kan. Saya ingin membangun agar Anda kuat gitu. Saya tidak mau menjadikan Anda generasi-generasi yang loyo gitu kan, seperti itu. Ya, jadi saya di berbagai forum di kuliah saya sering melakukan kuliah-kuliah umum di berbagai perguruan tinggi gitu kan. Saya selalu mengatakan kalau tidak kita menyiapkan dari sekarang kapan lagi gitu kan. Karena dalam 10-20 tahun kemudian itu pemerintahan akan dipegang oleh generasi milenial. Nah, kalau generasi milenial ini yang mohon maaf, malas membaca buku, malas peduli terhadap ini kan menjadi salah ini. Karena kan jangan sampai ada klaim bahwa generasi milenial ini generasi yang instan, generasi micin, apa segala macam, itu kan salah. Itu harus ditolak oleh kita. Pemikiran seperti itu dengan cara apa? Rubah kita. Walaupun kita memang generasi milenial, generasi Z itu kan semua serba gampang, tapi kita pun tidak pernah melepaskan dari membaca, peduli dan seterusnya. Dengan cara apa? Yang namanya gadget ini dioptimalkan. Gitu ya. Jadi kalau saya minta tolong dong buka website ya betul-betul dilakukan dengan sepenuh hati. Harus berkhidmat kita. Kalau tidak ya sekedarnya aja, cuma formalitas saja. Yang penting mah tugas diunggah, yang penting mah absen kuliah. Anda nothing, nggak dapat apa-apa. Ya, terima kasih Abdul Fattah pencerahannya buat saya. Luar biasa. Iya Pak, sama-sama. Saya ada beberapa mahasiswa ini, generasi saya nanti. Alhamdulillah. Bekasi tidak kekurangan sumber daya yang handal. Oke, saya lanjut lagi. Nah, saya senang ada Hartomi, ada Lida, ada Dernan, ada Abdul Fattah, ada Kailani yang peduli terhadap pengembangan ilmu pemerintahan. Baik, kita lihat bagaimana pengujian teori pemerintahan. Ya namanya teori itu kan masih berlaku atau tidak, gitu, layak atau tidak, kan perlu diuji nih. Jadi gini ya saudara-saudara, yang namanya teori itu kan semuanya kan ideal. Kenapa saya katakan ideal? Karena berdasarkan pengujian, berdasarkan udah berulang-ulang melakukan. Tapi ada Pak, kenapa teori itu gagal dilakukan? Karena yang melaksanakannya atau kondisinya memang pada saat ini tidak sesuai lagi dengan generasi lama. Misalnya begini, dulu ada teori yang mengatakan pelayan yang baik itu adalah pelayan prima, misalnya sumber daya manusianya harus ini, alatnya harus kuat, dananya harus ada, dan seterusnya. Nah sekarang tidak lagi, harus cepat gitu dalam bentuk digitalisasi public service gitu, seperti itu. Berarti ada poin yang lain, berarti ada penambahan teori, bukan menghilangkan teori yang lama. Ya, makanya sering kalau dosen mengatakan pada mahasiswa, tolong dong referensinya yang 10 tahun terakhir gitu. Kenapa? Karena kan teori itu berkembang, ilmu itu berkembang, gitu ya. Baik. Bagaimana pengujian teori pemerintahan? Nah, kebenaran teori terbentuknya pemerintahan ini dari sisi pemikiran ilmuwan atau kita sebagai pemikir empiris, pemikir empiris yang rasional, ini memerlukan pengujian secara metodologis. Kenapa secara metodologis? Metahodos dan logos gitu kan. Sesuatu hal yang ada nun jauh di sana di belakang pemikiran kita. Ada cara di situ, ada jalan di situ, dan itu harus jelas ilmunya. Jadi ketika kita ingin mendalami benar enggak ini pemerintahan Jokowi tadi yang kita diskusikan nih, yang dari Halida, dari Hartomi, dari Dernat, dari Fattah gitu kan. Benar enggak nih?
Ketika saya tadi dengar, benar Pak, itu kata Bapak tadi, Fatah mengatakan ketika saya mengatakan bahwa ini yang namanya eksekutif legislatif itu sama-sama juga nih, dia bla bla bla, bisa seperti itu. Nah, untuk mengenai benar atau tidak, maka perlu dikaji secara metodologis. Gitu ya. Nah, untuk keperluan pengembangan teori pemerintahan, karena kan harus berkembang, maka saya selalu bilang kepada mahasiswa, mau ya nulis skripsi itu jangan itu lagi. Banyak hal yang baru sekarang. Ya. Kalau misalnya dosennya tidak ini, Anda yang mendobrak dosen-dosennya supaya lebih maju lagi. Cuman sayang saya sekarang jarang dilibatkan di IPS 1 ya. Ada sih, tapi tidak signifikan. Tapi tidak apa-apa bagi saya. Saya namanya berkiprah bisa di mana saja. Salah satunya di kelas ini. Baik ya. Jadi untuk keperluan pengembangan teori pemerintahan ini diperlukan upaya-upaya yang terus-menerus oleh siapa? Oleh akademisi termasuk kita. Melakukan penelitian-penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pemerintahan dan bagaimana kerangka-kerangka pemikiran teoritik konsep itu dibangun. Dari sejumlah tadi mahasiswa yang berargumen itu luar biasa itu. Anda sudah berteori, Anda sudah predictable ke depan, Anda membangun konsep itu bagus itu. Bagus itu. Ya. Oke. Nah, pemerintahan sebagai subjek yang ingin kita ketahui, subjek yang ingin kita teliti ini secara teoritis belumlah memadai untuk diberikan penjelasan. Jadi memang mohon maaf saya ingin mengatakan pemerintahan itu kan ilmu pemerintahan berkembang dari tahun 70-an sekarang. Sementara ilmu politik itu sudah berkembang sejak abad ke-18 19 kan seperti itu. Jauh gitu. Nah, pemerintahan itu betul nggak pemerintahan itu bagian dari sempalan ilmu politik, sempalan dari administrasi publik atau tidak, atau ekonomi atau mana gitu. Nah, ini perlu didalami lebih jauh. Ya, begitu ya. Jadi jujur saya ingin mengatakan pada saudara, masih banyak yang belum dilakukan oleh para penyelidik, para peneliti, ya, dengan aplikasi-aplikasi empiris dalam bidang ilmu pemerintahan yang bersifat empiris rasional ini. Ya. Kemudian apa yang bisa dapat kita lakukan? Nah, hasil penelitian yang sudah ada, yang didasarkan pada pertimbangan rasional empiris tadi, harus ada kesesuaian antara nilai dengan fakta-fakta kebenaran yang nampak di dalam pemerintahan. Jadi maksudnya gini, setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh sesiapa yang melakukan penyelidikan dalam bidang ilmu pemerintahan, maka hasil-hasilnya harus mampu direlevansikan dengan fakta-fakta yang ada terkait dengan keberadaan pemerintahan. Misalnya begini ya, di era-era awal tahun 2000-an lah, sebetulnya dari tahun 95 ketika Osborne mengatakan ada yang namanya reinventing government, ya bagaimana mewirausahakan birokrasi, bagaimana prinsip-prinsip dalam dunia usaha itu bisa diterapkan dalam pemerintahan itu dapat dilaksanakan. Itu kan ramai tuh sebanyak uya di Indonesia, di Asia gitu kan, ngomongin tentang pentingnya good government, pentingnya good governance, pentingnya macam-macam lah. Tapi faktanya mohon maaf, reformasi politik pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam terkait dengan perilaku masyarakat di kita, tidak signifikan selama 20 tahun ini kan. Ini masalah di mana? Ini asalnya di mana kan begitu. Nah, ini yang mesti didalami dan dicari lebih jauh lagi. Ya, jadi ternyata usia 22 tahun perjalanan reformasi politik pemerintahan tidak signifikan merubah perilaku politik pemerintahan warga Indonesia lebih baik. Apa gitu kan? Bisa jadi karena budaya permisif gitu kan, apa-apa dimaklumi, bisa jadi tanggung jawabnya lemah, bisa jadi kebergantungannya tinggi dan lainnya, banyak faktor yang berpengaruh. Ya kadang-kadang saya juga suka ada frustasi juga, ini gimana udah saya ajarkan, udah saya ini tetap aja gitu. Jadi saya kalau mau pulang gitu kan, mau nunggu bus itu kan dari kantor saya jalan kaki ke lampu merah aja untuk menuju ke nyebrang lampu merah aja, betapa susahnya saya. Padahal jelas-jelas sudah lampu merah dan berwarna merah, itu yang namanya zebra cross, itu motor bertumpuk di situ. Itu kan mengindikasikan bahwa perilaku kita masih buruk. Di kota-kota besar sudah menggunakan kayak kamera itu cepet gitu untuk biar kalau ada yang ini ditilang segala macam. Ya tapi tetap aja. Ini salahnya di mana? Budaya anti kita masih lemah, ya. Pengendara motor juga masih banyak carut marutnya. Banyak hal kita.
Nah, ini sebetulnya menjadi introspeksi. Jadi kalau Anda punya hope di tahun 2022 gitu kan, sekarang kita sebentar lagi akan 2021 habis, ini ada hope-nya, ada afirmasi secara personal dalam kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang buruk dari kita, dan apa yang bisa kita harapkan di 2022 ini. Makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, hidup ini harus selalu naik kelas. Setiap saat, setiap hari. Ya. Luangkan waktu Anda, jangan lama-lama deh, 20 menit aja setiap hari membaca. Apapun yang positif dibaca. Ya. Pasti Anda akan ada penamaan. Jangan katakan tidak ada. Kapan itu keluarnya bentuk ada itu? Pada saat Anda diperlukan. Oh iya, saya ingat waktu itu saya pernah baca ini. Oh, saya ingat waktu itu saya fokus ikut kuliah dengan Pak Aus begini-gini. Saya ingat, itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Ini siapa nih? Ini dari Halida. Apa ini? Saya bacakan ya. Saya teringat seminar yang narsumnya salah satunya Magister LPDP. Oh ya, Finlandia, yang di mana dokter sana pernah bilang kayak gini di dalam kelasnya. Jangan sampai smartphone kamu lebih smart dari intelektual kamu. Iya, betul. Betul. Jadi di era digitalisasi sekarang ini memang apa-apa smartphone semakin canggih. Ya, kita jangan mau dikibuli oleh smartphone. Konon katanya Allah itu mentakdirkan manusia itu di sini itu berapa ribu giga gitu ya, udah siapkan itu. Tapi itu kan perlu diasah, dilatih. Ya, makanya ada prinsip tidak ada manusia bodoh. Yang ada adalah manusia yang malas. Maka janganlah Anda termasuk orang-orang pemalas, ya. Jadi do the best all the time, ya. Anything, ya. Apapun yang bisa kita lakukan. Ya, itu terkait dengan pengujian teori. Baik, mari kita lihat bagaimana pandangan rasional empiris pemerintahan. Nah, ini hubungannya adalah logika berpikir dan fakta-fakta di lapangan, ya. Bagaimana atau seperti apa? Kita lihat. Pemerintahan adalah sesuatu. Pemikiran yang konseptual, ya, pemerintah adanya memang dalam berpikir. Betul. Pemikiran yang mengandung nilai tentang fakta dan realitas kehidupan manusia, bahwa di sana ada sesuatu kehidupan pemerintahan sebagaimana kehidupan manusia dalam kehidupan ketertiban sosial. Agak liar ya. Maksudnya Anda diminta berpikir nih, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan ini dalam alam pemikiran kita, dalam logik berpikir kita, dalam konseptualisasi kita, bahwa ini berkaitan dengan pemikiran tentang nilai, atas fakta, atas realitas dari kehidupan manusia. Di mana di sana itu yang maksud adalah di dalam pemerintahan tadi, dalam kehidupan pemerintahan tadi gitu kan. Itu muncul yang namanya tertib sosial. Nah, maksudnya apa? Ketika dalam kehidupan itu ada yang namanya pemerintahan, orang yang berpikir tentang pemerintahan itu melihat, oh iya, ada pemerintahan di situ. Oh iya, di situ hadir pemerintah. Faktanya apa? Masyarakatnya makmur, sejahtera, tertib, ayem, disiplin, kerja keras. Ada pemerintahan kan gitu. Pernah nggak ada suatu saat suatu waktu Anda datang ke saya sering ya ke desa-desa, ke kampung-kampung. Makanya saya tuh hidup itu adalah perjalanan. Makanya saya sering berjalan-jalan gitu kan. Kemanapun gitu, termasuk ke pasar becek gitu kan. Nah, di situ kita bisa, di mana pemerintah ya? Kok SD sampai hancur begini? Sering kan seperti itu. Atau Anda melihat, ya Allah, ya Robi, di kampung ini kok miskin amat ya? Di mana pemerintahannya? Atau Anda melihat, kok bisa ya satu keluarga itu tidak makan berhari-hari? Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, pemerintahan di mana ya? Nah itu. Jadi dalam pandangan rasional empiris pemerintahan menyebutkan apabila dikatakan bahwa pemerintahan ada dari aspek pemikiran kita yang melihat atas subjek tadi, mengatakan bahwa oh di situ ada keadilan, di situ ada kemakmuran, ketertiban, di situ ada pemerintahan. Gitu ya maksud saya ya. Baik.
realitas nilai di dalam sesuatu fakta atau realitas pada kehidupan, misalnya dalam keluarga kah, di dalam masyarakat kah, ini akan diletakkan dalam konsepsi organisasi yang lebih besar. Yang tadi saya contohkan ya, pada contoh yang tadi saya sebagai kepala keluarga itu kan. Jadi di situ ada yang disebut dengan posisi ayah sebagai pemerintah, posisi anggota keluarga sebagai rakyat yang diperintahkan begitu. Paham ya? Nah, dalam konteks pemerintahan, hubungan antara ayah dengan anggota keluarga, hubungan antara ketua organisasi dengan anggotanya, hubungan ketua kelas dengan anggotanya, ya, mereka diikat oleh nilai-nilai kehidupan yang disepakati, yang mengikat mereka. Kalau yang dalam bahasa negara yang di awal tadi saya katakan, ada undang-undang, ada ketentuan peraturan, ada peraturan daerah, kebijakan lain-lain, yang itu akan menghubungkan antara P dan YD, yang itu akan menghubungkan yang disebut dengan negara di dalam keluarga tadi, ayah dan anak tadi, seperti itu. Ya, jadi kalau merujuk kepada pandangan rasional empiris pemerintahan tadi, pengikat atas hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, antara pemerintahan dengan rakyat, manakala kita melihat betul di situ ada pemerintahan yang dibuktikan adanya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan lain-lain, itu diikat yang namanya nilai-nilai kesepakatan dalam undang-undang atau kebijakan-kebijakan. Begitu ya, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan Anda semakin paham ya. Ya, ini dasar. Jadi dari sejumlah perkuliahan 1 sampai 10 kemarin, nah, ini di sini gongnya di sini sebetulnya. Secara konteks substansinya di sini. Ya, agar Anda lebih paham, jangan sampai Anda memahami ilmu pemerintahan dalam ya yang cetek-cetek, tidak ya. Baik, kita lihat nih sebagai P-nya kelembagaannya nih. Tadi kan saya katakan ada di awal sekali kuliah dengan saya mengatakan ada pemerintah dalam konteks institusi atau lembaga, pemerintah dalam konteks aktivitas. Atau bahkan kalau lembaga itu orang menyederhanakan dalam bentuk manusia atau orangnya. Pemerintahan Jokowi, pemerintahan Soekarno itu orangnya. Padahal yang dimaksud adalah pemerintahan Indonesia gitu. Lembaga pemerintahan Indonesia kan seperti itu. Pemerintahan daerah itu siapa di Bekasi? Oh, PPN. PPN itu pemerintahan, itu personal. Padahal yang dimaksud adalah pemerintahan Kota Bekasi. Nah, kita lihat nih teori kelembagaan pemerintahan. Ya. Baik. Di dalam teori pemerintahan sebagai organisasi manusia pemerintahan, jadi orang-orang yang dalam pemerintahan gitu maksudnya, maka manusia dalam posisi pemerintahan tersebut adalah ia yang ada di dalam posisinya masing-masing. Ada posisi manusia yang menjadi pemerintah, ada posisi manusia yang menjadi yang diperintah. Dan dia terlembagakan dalam sebuah organisasi yang kompleks, yang luas, yang disebut dengan tadi, sebutannya ada pemerintahan Indonesia. Atau bahasa yang dikatakan dengan teritorial adalah yang disebutkan negara Republik Indonesia. Gitu ya. Nah, dengan demikian maka aspek kelembagaan dari teori pemerintahan ini adalah dilihat dari jumlah yang memerintah di dalam organisasi pemerintahan tersebut. Jadi ada nanti memunculkan yang disebut dengan kategorisasi atau bentuk pemerintahan. Misalnya dalam konteks teori-teori klasik gitu kan, di situ memunculkan maka ada disebut dengan jika seorang pemerintahan itu dipimpin oleh satu orang, maka muncul yang disebut negara kerajaan atau monarki, state. Gitu. Kemudian jika negara itu dipimpin, dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, katakanlah zaman negara klasik itu, teori klasik itu muncul namanya golongan-golongan aristokrasi, golongan pemodal, tuan tanah, kaum ningrat, maka di situ disebut dengan model pemerintahan oligarki. Lantas berikutnya adalah yang disebut dengan jika negara atau pemerintahan itu dipegang, dikendalikan, dan yang memiliki kekuasaan penuh adalah rakyat, maka ini disebut dengan negara demokrasi. Gitu.
Jadi ruh dari perjalanan tadi berpemerintahan dalam konteks yang lebih luas pada berbagai negara di belahan dunia, maka kategorisasi kelembagaan pemerintahan itu jika dilihat dari asbabul nujumnya ya, sebab-sebab munculnya ya, maka di situ akan muncul yang disebut dengan organisasi pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi. Begitu ya. Itu dasar berpikirnya dari aspek teori kelembagaan pemerintahan. Baik. Terakhir nih, slide terakhir. Kalau begitu, berkaitan dengan teori kelembagaan pemerintahan, kira-kira apa sih yang harus dipenuhi agar lembaga pemerintahan tadi bisa berjalan dengan baik? Ya, tentu saja di situ diperlukan yang disebut dengan organisasi negaranya. Di dalamnya baru ada pembagian kerja yang efektif yang disebut dengan birokrasi pemerintahan. Ya. Contohnya apa? Kalau pada kasus di Indonesia, pada pemerintah nasional muncul yang disebut dengan kementerian, ada penggabungan kementerian apa dengan apa, ada pembubaran kementerian apa, ada pembubaran apa namanya lembaga-lembaga non kementerian, bisa seperti itu kan pembagian kerja. Di situ ada kata-kata efektif menurut Abdullah. Agar apa? Capaian-capaian tujuan berpemerintahan itu memang terwujud atau tercapai. Dan yang kedua di situ ada sumber daya manusianya, ada kabinetnya, ada ASN-nya, ada anggarannya, ya. Karena untuk menjalankan organisasi kan perlu manusia-manusia, maka di situ ada kabinet. Makanya biasa presiden kan akan menentukan siapa menjabat di kementerian mana kan gitu. Baru disusunlah yang berikutnya SOTK-nya, prosedur operasionalnya. Ya, jadi sistem prosedurnya ya harus dibuat, dibangun. Agar apa? Agar tidak tumpang tindih, agar apa namanya runut, agar sistematis seperti itu. Nah, konteks syarat dalam kelembagaan pemerintahan yang dikemukakan oleh Abdullah ini adalah konteks dalam konteks pemerintahan negara modern. Nah, pada sekarang tiga aspek ini harus ada di dalam sebuah negara, baik pada pemerintahan pusat, ya, daerah maupun kelurahan atau desa. Demikian saudara-saudara mahasiswa, kuliah kita materi dari saya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Sementara ini materi izinkan saya untuk menutupnya dulu. Ya. Baik, silahkan Anda membuka kameranya. Karena ini udah jam 9:12, artinya saya sudah meminta sedikit waktu untuk Anda. Silakan izinkan saya untuk bisa mengcapture Anda, hidupkan kameranya. Ini untuk validasi saja, agar cek and recheck. Dan nanti yang saya apresiasi adalah mereka mahasiswa yang mengunggah apa yang sudah saya sampaikan materi pada hari ini. Kan kalau fungsi Anda menulis resume itu kan berarti Anda memang mengikuti kuliah dan memang memahaminya. Kalau tidak, mah ya silakan dinyalakan dulu. Nanti apa namanya resume Anda sekarang jam 9, saya kasih waktu 3 jam setelah saat ini. Jadi jam 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 sampai jam 1 ya, sampai jam 13. Saya tunggu Anda untuk mengunggah apa namanya materi kuliah saya hari ini. Baik, izinkan saya yang tidak memperlihatkan kamera yang enggak masalah lah. Saya tidak memaksa Anda. Silakan saja. 1, 2, 3. Saya slide pertama ya. Oke. Saya masuk pada slide kedua. Satu, dua, tiga.
Baik, terima kasih saudara-saudara mahasiswa atas komitmen Anda, atas berkhidmat Anda pada kuliah pagi ini. Sehat selalu buat semuanya. Amin. Saya tidak menakut-nakuti Pak bahwa corona itu tetap ada, masih ada, dan kita harus tetap prokes ya. Terutama Anda kalau ada di luar rumah gitu kan, mohon tetap jaga diri. Saya kira demikian. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Selamat tahun baru, Pak. Oh iya, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga 2022 kita semakin sukses. Pak, pengiriman tugas nggak bisa sampai sore, Pak. Soalnya habis ini ada juga kuliah sampai jam 12. Baru nyambung jam 1 lagi nanti, Pak. Pada kasus Anda. Pada kasus yang lain, yalah, Anda masih punya waktu lah. Ya, sok, saya kasih waktu sampai jam 3 sore kalau begitu. Oh, iya, Pak. Ya, sampai jam 3 sore ya. Baik, demikian saudara-saudara mahasiswa. Terima kasih banyak ya. Selamat beraktivitas, selamat tahun baru, sukses selalu. Semarakan tahun baru dengan aktivitas yang positif. Hindari kerumunan ya. Kalau saya biasanya lebih senang bersemedi. Dulu itu kalau tidak hujan ya naik gunung, nongkrong di sungai, nongkrong di kolam, di kebun ya, seperti itu. Bisa kita berkontemplasi gitu, mengevaluasi diri. Syukur-syukur kalau yang beragama ya Anda silakan di masjid lah, di tempat peribadatan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa agar di tahun-tahun yang mendatang kita menjadi lebih baik lagi, menjadi generasi yang semakin terdepan. Ya, negara Amin. Amin. Pak. ya, negara memanggil Anda nanti dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan, Anda menjadi challenge-challenge. Dan bekerja Amin. bukan cuma di Kota Bekasi ya. Saya berharap Anda ada yang di Natuna, ada yang di Papua, ada yang di Miangas ya, ada yang di Sumba, seperti itu. Negara bukan cuma Bekasi dan Jakarta. Ya. Bangun republik ini oleh Anda semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama, Makasih banyak, Pak. sama-sama, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran kan? Iya, lebaran kita ya. Maaf-maafan mah tidak harus lebaran, Neng.